Selamat datang di Arsipedia ID. Ikan mas koki terkenal sebagai ikan yang damai dengan usia yang relatif panjang. Meski begitu, banyak orang yang tidak tahu cara memeliharanya sehingga ikan mas koki mereka cepat mati. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu ke kamu 8 alasan kenapa ikan mas koki cepat mati. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, kualitas air yang buruk. Air adalah sumber utama yang penting saat memelihara ikan. Menjaga kualitas air yang baik sangat penting untuk menjaga kehidupan ikan mas koki. Karena ikan mas koki sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres, penyakit, dan bahkan kematian ikan mas koki. Kebanyakan kualitas air yang buruk didasari pada kadar amonia dan nitrit beracun bagi ikan. Kedua faktor ini sangat membahayakan kelangsungan hidupnya. Ikan mas koki lebih menyukai kisaran pH antara 7 dan 8,5. Tingkat pH yang ekstrim dapat membuat ikan mas koki menjadi cepat stres. Fluktuasi tingkat pH mampu mempengaruhi proses fisiologisnya. Nilai pH yang ekstrim dapat menyebabkan masalah pada insang, sehingga ikan lebih rentan terserang penyakit. Paparan kualitas air yang buruk dalam waktu lama dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam ikan mas koki, termasuk hati dan ginjal. Faktor ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan kronis dan berkurangnya umur untuk ikan mas koki. Pengujian air secara teratur dapat membantu menjaga kadar ini untuk tetap terkendali. Sedangkan penggantian air secara teratur dan menjaga keseimbangan ekosistem yang memadai membantu mengendalikan kadar nitrat. Kalau diperlukan, gunakan pemanas tangki untuk mengatur suhu air. Selain itu, penambahan peneduh buatan bermanfaat untuk mencegah panas berlebih saat cuaca panas. Gunakan pompa dan aerator untuk memastikan sirkulasi air dan oksigenasi yang baik. Memaksimalkan filtrasi yang baik dapat menghindarkan penumpukan limbah dan zat berbahaya. Bersihkan dan rawat komponen filter secara teratur agar bekerja secara optimal. Hindari penggunaan bahan kimia berbahaya di dekat kolam atau akuarium ikan mas koki. Gunakan deklorinator saat menambahkan air keran dan lihat secara berkala. Tahukah kamu, ikan yang sakit dapat menyebabkan kualitas air yang buruk. Karantina ikan yang sakit untuk mencegah penyebaran penyakit. Segera obati ikan yang terkena dampak agar tidak menyebar dan mencemari lingkungannya. Kedua, tuberkulosis ikan. Tuberkulosis ikan mas koki atau mikrobakteriosis merupakan infeksi bakteri yang disebabkan oleh berbagai spesies dari genus Mycobacterium. Penyakit ini adalah penyakit kronis dan seringkali berakibat fatal yang dapat menyerang berbagai spesies ikan, termasuk ikan mas koki. Ikan yang terkena penyakit tuberkulosis akan menjadi kurus dan lemas meskipun nafsu makannya normal atau meningkat. Gejala kedua adalah kelesuan. Ikan akan tampak lesu dan menghabiskan lebih banyak waktu di dasar kolam. Lesu atau luka yang terlihat pada kulit, sirip, atau organ dalam lebih sering menjadi penanda saat ikan terkena penyakit. Bahkan dalam beberapa kasus, ikan mas koki dapat mengalami kelainan bentuk tulang. Perubahan bentuk, pola berenang yang tidak biasa, seperti gerakan tidak menentu atau menyendiri, adalah tanda-tanda yang bisa dideteksi saat ikan mengalami tuberkulosis. Bakteri adalah sumber utama dari TBC. Bakteri dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan ikan yang terinfeksi. Bakteri dapat bertahan di dalam air, sehingga air yang terkontaminasi juga dapat berkontribusi terhadap penyebaran penyakit. Sedangkan ikan yang stres melemahkan sistem kekebalan tubuhnya sendiri,
membuat ikan lebih rentan terhadap infeksi. Solusi untuk mengatasinya adalah karantina ikan baru sebelum dimasukkan ke kolam yang sudah ada untuk mencegah penyebaran penyakit. Penyaringan yang tepat, penggantian air secara teratur, dan parameter air yang optimal akan membantu mencegah stres dan mengurangi kemungkinan infeksi pada ikan mas koki. Jika menunjukkan gejala tuberkulosis, isolasi ikan dari tangki besar. Hal ini untuk mencegah penyebaran bakteri. Perlu kamu ketahui, tidak ada obat khusus untuk TBC dari ikan mas koki. Pilihan pengobatan TBC sangat terbatas dan seringkali berakibat fatal. Bersihkan dan disinfeksi total jaring dan barang-barang lain yang bersentuhan dengan ikan terinfeksi untuk mencegah penyebaran bakteri. Ketiga, terlalu banyak memberi makan. Memberi makan ikan secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi ikan mas koki maupun lingkungan perairan. Makanan yang tidak dimakan dapat terurai dan melepaskan bahan kimia berbahaya ke dalam air, sehingga menyebabkan kualitas air menjadi lebih buruk. Nutrisi yang berlebihan dari makanan yang tidak dimakan dapat menyebabkan pertumbuhan alga sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Memberi makanan berlebih dapat menyebabkan obesitas dan masalah kesehatan lainnya pada ikan mas koki. Makanan yang tidak dimakan dapat membusuk dan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan parasit berbahaya sehingga peningkatan resiko penyakit. Ikan mas koki memiliki sistem pencernaan yang relatif lebih lambat dan pemberian makanan berlebih akan membebani pencernaannya. Makanan yang tidak tercerna menyebabkan sembelit dan masalah pencernaan lainnya pada ikan mas koki. Perlu kamu tahu, ikan mas koki tidak dapat mengontrol kebiasaan makannya dan mereka akan terus makan meskipun sudah kenyang. Kebiasaan ini dapat menyebabkan masalah pencernaan dan juga kembung pada ikan mas koki. Pemberian pakan yang berlebihan dapat menyebabkan polusi nutrisi di dalam air. Akumulasi limbah dari ikan yang diberi makan berlebihan dapat menyebabkan peningkatan kadar amonia yang merupakan racun bagi ikan. Ikan mas koki menjadi kurang aktif dan menunjukkan perilaku abnormal jika diberi makan berlebihan sehingga mempengaruhi kesejahteraan ikan secara keseluruhan. Lebih buruknya lagi, ikan mas koki yang diberi makan berlebih akan kehilangan perilaku mencari makanan alaminya yang dapat mempengaruhi rangsangan mental dan juga kesehatannya. Pemberian makan yang berlebihan memerlukan penggantian dan pembersihan air yang lebih sering untuk menjaga kesehatan tangki, sehingga meningkatkan beban kerja untuk pemeliharaan akuarium ataupun kolam. Sebagai solusi, berilah ikan makanan yang teratur dan pastikan ikan menghabiskannya dalam beberapa menit. Jika ada makanan berlebih, kurangi jumlah yang diberikan. Pemilihan makanan berkualitas tinggi mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dari ikan. Keempat, infeksi parasit. Infeksi parasit pada ikan mas koki dapat menjadi perhatian serius bagi penghobi ikan. Parasit adalah momok menakutkan karena dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, bahkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Ada beberapa jenis parasit yang dapat menyerang koki dan gejalanya dapat bervariasi tergantung pada parasit yang menyerangnya. Ichthyopterius multifilis atau penyakit bintik putih adalah parasit protozoa yang menyebabkan kista atau bintik putih pada kulit, insang, dan sirip ikan yang terinfeksi. Ikan yang terkena dampak penyakit ini menunjukkan kebiasaan menggesekkan tubuhnya terhadap benda di sekitar, pergerakan insang yang cepat, dan penurunan frekuensi makan. Parasit cacing pipih juga dapat mempengaruhi kulit dan insang ikan mas koki. Gejalanya meliputi produksi lendir berlebih, gangguan pernafasan, dan iritasi kulit. Infeksi dapat melemahkan ikan dan membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi sekunder.
Trichodina adalah parasit protozoa bersilia yang dapat menyebabkan infeksi kulit dan insang pada ikan mas koki. Ikan yang terinfeksi akan menunjukkan perilaku berenang yang tidak normal, berkedip-kedip, dan juga peningkatan produksi lendir. Untuk mencegah dan mengatasi infeksi parasit pada ikan mas koki, selalu karantina ikan baru sebelum memasukkannya ke dalam kolam atau akuarium. Tindakan ini membantu mencegah masuknya parasit dan penyakit yang mampu menularkannya ke ikan-ikan lain. Air yang bersih dan terawat dengan baik membantu mengurangi stres pada ikan mas koki sehingga mereka tidak rentan terhadap infeksi. Pengujian air secara teratur dan penyaringan yang baik penting bagi ikan mas koki. Melakukan tindakan pencegahan seperti penggantian air secara teratur, nutrisi yang tepat, dan praktek biosecurity yang baik dapat membantu mengurangi resiko infeksi parasit yang membahayakan hidup mas koki. Kelima, ikan stres saat perjalanan. Stres perjalanan menimbulkan resiko signifikan terhadap kesehatan ikan mas koki. Ikan mas koki sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan stres selama perjalanan. Seperti yang kita tahu, stres pada ikan dapat menekan sistem kekebalan tubuh ikan mas koki sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Stres selama perjalanan mampu mempengaruhi fungsi pernafasan pada ikan mas koki. Perubahan cepat pada kondisi air, suhu, dan kadar oksigen menyebabkan gangguan pernapasan sehingga ikan mas koki lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan. Bahkan diombang-ambingkan selama perjalanan mengakibatkan hilangnya nafsu makan pada ikan mas koki. Hilangnya nafsu makan dapat melemahkan ikan, membuat mereka lebih rentan terhadap kekurangan nutrisi dan juga masalah kesehatan yang lainnya. Koki yang mengalami stres menunjukkan perilaku tidak normal seperti bergesekan dengan benda, berenang tidak menentu, atau bahkan bersembunyi. Perilaku ini mengindikasikan kesusahan di lingkungan barunya. Ikan mas koki yang stres lebih rentan terhadap infeksi parasit. Stres saat perjalanan dapat membahayakan pertahanan alami ikan mas koki, menjadikannya sasaran empuk bagi parasit seperti AIDS ataupun cacing. Selama di perjalanan, perubahan kondisi air menyebabkan fluktuasi parameter air seperti pH, amonia, dan juga kadar nitrit. Perubahan mendadak ini berdampak buruk pada kesehatan ikan mas koki. Penanganan yang buruk menyebabkan cedera dan trauma pada ikan. Ikan mas koki akan memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya setelah dipindahkan. Perjalanan dalam waktu lama dapat meningkatkan stres dan berdampak negatif pada kesehatan ikan. Solusinya adalah penggunaan kantong plastik atau wadah dengan penutup yang aman. Wadahnya bersih, bebas dari kontaminan, dan memiliki ruang yang cukup yang membuat ikan mas koki dapat bergerak dengan nyaman. Pastikan wadah pengangkutan tertutup untuk mencegah kebocoran air. Letakkan wadah pada posisi stabil untuk mencegahnya terbalik selama perjalanan. Keenam, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen di dalam air bisa sangat berbahaya bagi ikan mas koki dan organisme air lainnya. Untuk bernapas, ikan mengandalkan oksigen terlarut di dalam air. Jika kadar oksigen tidak mencukupi, menyebabkan berbagai masalah dan berdampak negatif pada kesehatan ikan mas koki. Ikan mas koki memperoleh oksigen dari air melalui insangnya. Kadar oksigen yang tidak mencukupi dapat menyebabkan gangguan pernapasan, menyebabkan ikan bernafas cepat di permukaan air, atau menunjukkan perilaku terengah-engah. Oksigen yang tidak mencukupi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan ikan mas koki. Ikan mas koki yang muda membutuhkan oksigen yang cukup untuk perkembangannya.
Oksigen sangat penting untuk berbagai proses metabolisme, termasuk sistem kekebalan tubuh ikan. Kurangnya oksigen melemahkan sistem kekebalan ikan, membuatnya lebih rentan terhadap penyakit dan juga infeksi. Ikan mas koki menunjukkan perilaku abnormal sebagai respon terhadap rendahnya kadar oksigen. Kadar oksigen yang rendah menyebabkan stres pada ikan mas koki. Stres membuat ikan mas koki tidak mampu menghadapi perubahan lingkungan. Kekurangan oksigen dapat dikaitkan dengan perubahan tingkat pH. Fluktuasi ini berdampak pada stabilitas lingkungan perairan. Paparan oksigen rendah dalam waktu lama dapat menyebabkan kematian ikan, terutama di lingkungan yang padat atau dengan aerasi yang buruk. Ikan mas koki bisa mati karena mati lemas ketika kadar oksigen sangat rendah. Untuk mencegah bahaya rendahnya kadar oksigen bagi ikan mas koki, gunakan pompa udara atau batu udara untuk meningkatkan pertukaran oksigen di permukaan air. Sesuaikan ukuran akuarium atau kolam sesuai dengan jumlah dan ukuran ikan mas koki. Lakukan penggantian air secara teratur untuk menjaga kualitas air tetap optimal. Gunakan alat uji oksigen untuk memantau kadar oksigen di dalam air. Jika kadarnya selalu rendah, tingkatkan aerasi atau sirkulasi air untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada ikan mas koki. Ketujuh, akuarium yang terlalu kecil. Memelihara ikan mas koki identik dengan akuarium sedang sampai dengan besar. Penggunaan akuarium yang terlalu kecil untuk ikan mas koki menimbulkan berbagai bahaya dan resiko bagi kesehatan dan kesejahteraan ikan mas koki. Ikan mas dikenal dengan potensi pertumbuhannya yang cukup besar dan menghasilkan limbah yang cukup banyak. Ikan mas koki memerlukan ruang yang cukup untuk tumbuh dan juga berkembang. Di akuarium kecil, ikan mas koki mungkin mengalami pertumbuhan terhambat sehingga menyebabkan masalah kesehatan dan memperpendek umur ikan. Akuarium yang lebih kecil memiliki volume air yang lebih sedikit, yang berarti pertukaran oksigen lebih sedikit. Tingkat oksigen yang tidak memadai menjadikan ikan stres, mengganggu fungsi pernafasannya, dan menyebabkan masalah kesehatan. Ikan mas koki menghasilkan limbah dalam jumlah besar dan dalam akuarium kecil, limbah akan terakumulasi lebih cepat. Hal ini dapat menyebabkan kualitas air yang buruk, peningkatan kadar amonia dan nitrit, serta peningkatan resiko bakteri dan parasit berbahaya. Ikan mas koki yang dipelihara dalam kondisi sempit lebih besar kemungkinannya mengalami stres, mengurangi kemampuan mereka untuk mengatasi pertumbuhan lingkungan. Di akuarium kecil, ikan mas koki bisa jadi menunjukkan perilaku abnormal seperti terus-menerus berenang di permukaan akuarium, lesu, atau agresif dengan teman seakuarium. Perilaku ini bisa menjadi indikasi stres dan ketidaknyamanan ikan terhadap lingkungannya. Kombinasi dari terhambatnya pertumbuhan, kualitas air yang buruk, dan meningkatnya stres dapat memperpendek umur ikan mas koki. Ikan mas koki memiliki potensi untuk hidup selama beberapa dekade dalam kondisi optimal. Namun di tempat yang sempit, umurnya bisa jadi lebih pendek ketimbang tangki berukuran besar. Ikan mas koki bisa menjadi lebih agresif di akuarium kecil, terutama jika akuariumnya terasa terlalu penuh. Perilaku agresif ini menyebabkan cedera dan stres pada teman seakuarium. Ukuran tangki yang sesuai, filtrasi yang kuat, aerasi dan oksigenasi, perawatan yang teratur, melakukan penggantian air secara berkala untuk menjaga ikan menjadi tetap optimal, buang makanan dan kotoran yang tidak dimakan untuk mencegah penumpukan limbah yang membahayakan ikan mas koki. Kedelapan, ikan yang terlalu banyak. Memelihara terlalu banyak ikan dalam satu wadah, baik akuarium ataupun kolam, dapat menimbulkan berbagai masalah yang berdampak negatif terhadap kesehatan ikan.
Kepadatan yang berlebihan dapat mempengaruhi kualitas air, tingkat stres, dan juga kesehatan ikan. Ikan yang terlalu banyak menghasilkan limbah di ruang terbatas. Hal ini mengakibatkan peningkatan kadar amonia, nitrit, dan nitrat sehingga menurunkan kualitas air. Kondisi yang terlalu padat menyebabkan stres pada ikan karena persaingan untuk mendapatkan ruang, makanan, dan juga wilayah. Ikan yang mengalami stres lebih rentan terhadap penyakit. Kepadatan yang berlebihan menyebabkan sengketa wilayah dan agresi antar ikan. Individu yang dominan menindas atau melukai ikan yang lebih lemah, menyebabkan kerusakan fisik dan meningkatkan tingkat stres. Dengan semakin banyaknya ikan di ruang terbatas, persaingan untuk mendapatkan oksigen semakin meningkat. Kepadatan yang berlebihan mengakibatkan kadar oksigen lebih rendah, terutama jika tangki atau kolam tidak memiliki aerasi yang memadai. Oksigen yang tidak mencukupi menyebabkan gangguan pernapasan pada ikan. Ikan membutuhkan ruang yang cukup untuk berenang dan juga menjelajah. Kepadatan yang berlebihan membatasi ruang berenang ikan, mempengaruhi perilaku alami ikan, dan menyebabkan pola berenang tidak normal. Kondisi yang penuh sesak menciptakan lingkungan yang ideal bagi penularan penyakit. Padatnya populasi memudahkan penyebaran patogen, parasit, dan infeksi pada ikan. Pertumbuhan ikan mungkin terhambat karena persaingan untuk mendapatkan makanan. Ikan yang kerdil lebih rentan terhadap berbagai masalah kesehatan dan juga kematian. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 alasan kenapa ikan mas koki bisa cepat mati. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan mas koki? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin menonton video ikan hias lainnya, silahkan klik video ini. See you on the next video. Bye.